Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita memasuki panel paparan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Perundangan turunannya. Moderator pada siang hari ini, Sesditjen PPKL dan narasumber, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3. Kami mohon kepada moderator dan narasumber untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan juga rekan-rekan Eselon 2 dan teman-teman UPT yang ada di Zoom. Siang ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bersilaturahmi sekaligus melakukan sosialisasi PP 22 dan turunannya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ari Sujianto, Direktur Pencegahan Dampak Kegiatan dan Usaha, untuk menjelaskan PP 22 dan daftar Permen mengenai daftar wajib AMDA dan mekanisme-mekanisme AMDA yang penting. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sigit, Bapak Moderator. Yang saya hormati Ibu Menteri LHK, Bapak Wakil Menteri LHK, Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, Bapak Ibu Kepala Balai seluruh Indonesia, para hadirin di forum Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan menyampaikan dua materi. Pertama terkait dengan pengantar Undang PP 22 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan nanti masuk ke Permen LHK P04 tahun 2021 tentang daftar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKLPL, atau SPPL. Jadi, lanjutkan saja, pada dasarnya di dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu ada beberapa pasal di Undang-Undang 32 2009 yang dilakukan perubahan, penambahan maupun penghapusan. Lanjutkan, yang kemudian dari pasal-pasal tersebut terdapat beberapa amanat yang pengaturan lebih lanjutnya itu diatur dalam peraturan pemerintah. Lanjutkan slide-nya, lanjutkan lagi. Di mana ini ada 6 amanat yang kemudian terkait dengan persetujuan lingkungan yang kemudian nanti akan menjadi dasar bagi penyusunan bab 2 di PP 22 2021. Kemudian lanjutkan lagi, selain itu ada amanat juga terkait dengan pengaturan baku mutu, ini yang menjadi dasar bab 3, 4, dan 5, kemudian pengelolaan limbah B3 di bab 7, dana penjaminan di bab 6, kemudian pengawasan sanksi di bab 10 dan 11. Lanjutkan saja, sehingga seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen di pengantar bahwa PP 22 2021 itu adalah PP yang sifatnya juga omnibus yang mengatur hal-hal yang sebelumnya diatur di beberapa PP sebagaimana tercantum di sini. Silakan lanjutkan lagi, sehingga di dalam PP 22 ini jadinya adalah ada 13 bab, 534 pasal dan 15 lampiran. Lanjutkan, di ini lampirannya adalah sebagai berikut. Jadi 15 lampiran ini terkait dengan bab-bab persetujuan lingkungan, pengendalian baku mutu, pengelolaan limbah B3, sampai dengan kepada pengawasan dan penerapan sanksi administratif.
Lanjutkan lagi. Jadi ini adalah sistematika pengaturan 13 bab di PP 22 2021. Baik, terima kasih. Lanjutkan, sekarang saya masuk ke bab 2 persetujuan lingkungan. Nanti bab yang lain, narasumber yang lain yang akan menyampaikan. Lanjutkan, jadi yang pertama yang harus kami sampaikan adalah bahwa pengaturan AMDAL di dalam Undang-Undang CK yang kemudian ditindaklanjuti di PP 22 ini tidak sama sekali merubah prinsip-prinsip dasar AMDAL yang dilakukan ada penyempurnaan pada kebijakannya. Penyempurnaan kebijakan ini terkait dengan, lanjutkan, perubahan skema dari perizinan di Indonesia sebagai akibat dari terbitnya Undang-Undang 11 2020. Jadi yang harus kita pahami bersama-sama, sekarang dengan Undang-Undang 11 2020 ini hanya ada satu perizinan berusaha bagi setiap usaha. Sebelumnya di satu kegiatan usaha itu bisa diwajibkan untuk mempunyai berbagai macam izin. Sekarang hanya dikenakan kepada perizinan berusaha sebagai akibatnya yang dulunya namanya izin, kemudian nomenklaturnya dirubah menjadi persetujuan, termasuk yang disampaikan oleh Bu Rosi tadi sebelumnya. Sebelumnya kita punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Sekarang nomenklaturnya tidak lagi sebagai izin, tetapi sebagai persetujuan pinjam pakai kawasan hutan atau P3KH. Demikian juga misalnya izin lokasi. Izin lokasi itu berubah menjadi konfirmasi atau persetujuan atau rekomendasi KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Demikian juga misalnya dengan izin mendirikan bangunan, IMB. Sekarang nomenklaturnya itu tidak lagi izin tetapi menjadi persetujuan bangunan gedung. Nah, demikian juga dengan izin lingkungan. Dulu kita punya nomenklatur izin lingkungan, sekarang fungsi dan tugas dari izin lingkungan itu kita integrasikan ke dalam perizinan berusaha, sehingga kemudian sebagai hasil dari penilaian dokumen lingkungan itu ada persetujuan lingkungan. Lanjutkan lagi, sehingga kemudian pada dasarnya kita kembali kepada posisi pengaturan di Undang-Undang 2397 dengan PP 2799, di mana dengan demikian kita bisa menghilangkan satu tahapan proses birokrasi. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sekjen bahwa ini adalah upaya untuk debirokratisasi. Lanjutkan, tetapi dengan kita melakukan itu, di dalam Undang-Undang 11 2020 itu sudah disebutkan bahwa persetujuan lingkungan itu menjadi persyaratan bagi penerbitan perizinan berusaha. Jadi tidak ada izin usaha, perizinan berusaha yang bisa diterbitkan tanpa adanya persetujuan lingkungan, baik itu izinnya berupa izin, sertifikat standar ataupun nomor induk berusaha. Selanjutnya disebutkan bahwa persetujuan lingkungan itu termuat di dalam perizinan berusaha. Begitu persetujuan lingkungan termuat dalam perizinan berusaha, maka kemudian bisa dilakukan pengawasan dan bisa diambil tindakan penegakan hukum apabila ada pelanggaran. Lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ini harus kita pahami bersama-sama bahwa pendekatan perizinan berusaha di dalam Undang-Undang 11 2020 itu adalah berbasis pada tingkat risiko usaha. Berdasarkan kajian tingkat risiko, maka ditetapkan setiap KBLI, kelompok baku lapangan usaha Indonesia, itu risiko, tingkat risikonya apakah tinggi, menengah, menengah itu dibagi dua, menengah tinggi dan menengah rendah atau rendah. Nah, tingkat risiko ini bukan yang menentukan apakah dia wajib AMDAL, UKLPL, atau SPPL. Penentuan kegiatan wajib AMDAL, UKLPL, dan SPPL itu berdasarkan dampak penting, bukan tingkat risiko. Karena pengaturan terkait dampak penting yang ada di pasal 22 dan pasal 23 di Undang-Undang 32 2009 itu tetap ada, tidak dirubah dengan Undang-Undang 11 2020. Nah, sekarang penetapan jenis dokumen lingkungan itu ada di mana? Ada di Permen LHK P04 2021. Lanjutkan lagi. Ini yang tadi disampaikan bahwa untuk penetapan jenis atau tingkat risiko itu ada kriteria risikonya, sementara untuk jenis dokumen lingkungan itu
berdasarkan dampak penting. Lanjutkan lagi, kemudian ini terkait dengan konsep perubahan atau transformasi dari Komisi Pelindungan AMDAL menjadi tim uji kelayakan yang intinya adalah untuk pertama memastikan bahwa standarisasi pelaksanaan NSPK di seluruh Indonesia itu sama. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi ilmiah dari dokumen AMDAL, dan yang ketiga adalah untuk mengatasi bottleneck yang selama ini terjadi. Lanjutkan lagi, jadi intinya nanti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membentuk lembaga uji kelayakan, di mana lembaga uji kelayakan itulah yang akan melakukan evaluasi terhadap usulan pembentukan tim uji kelayakan dari daerah. Dari kepala daerah, apabila sudah memenuhi persyaratan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan SK pembentukan tim uji kelayakannya, yang dimana tim uji kelayakan itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, maupun dari unsur ahli. Dan ahli ini adalah ahli yang tersertifikasi. Jadi ada satu penguatan untuk sistem lingkungan ini, yaitu penerapan ahli tersertifikasi untuk yang melakukan uji kelayakan. Lanjutkan, sehingga dengan demikian maka di dua sisi, baik dari penyusun maupun yang penilai, itu terdiri dari ahli-ahli yang bersertifikasi. Lanjutkan lagi, kemudian di PP ini dan dijalankan dengan permennya, lanjutkan saja, memperjelas bagaimana pengaturan pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL. Jadi pada dasarnya ini dibagi dua, bahwa pelibatan masyarakat oleh Pemprakarsa dilakukan pada saat penyusunan, yang kemudian untuk masyarakat ini adalah masyarakat yang terkena dampak langsung. Masyarakat yang lain itu dilibatkan oleh pemerintah melalui tim uji kelayakan. Lanjutkan lagi, terus saja. Nah, ini juga kemudian ada transformasi baru terkait dengan izin-izin PPLH. Yang sebelumnya izin PPLH itu dilakukan sekuen setelah AMDAL selesai, setelah izin lingkungan selesai, maka sekarang izin PPLH ini bertransformasi menjadi yang disebut sebagai persetujuan teknis yang disusun bersamaan dengan penyusunan AMDAL RKL RPL, atau untuk UKLPL berarti disusun sebelum penyusunan atau pengisian formulir UKL UPL. Nanti narasumber yang lain akan menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan hal ini. Lanjutkan lagi, jadi sebetulnya skema untuk prosesnya itu tidak berubah banyak, kecuali tahapan kepastian SLA, Service Level Agreement, dan terkait dengan pertek. Pertek itu nanti akan diminta diperiksa pada saat Pemprakarsa mengajukan formulir AMDAL RKL, dokumen AMDAL RKL RPL. Baik, lanjutkan. Kemudian terkait pengaturan kewenangan, ini yang menjadi perubahan, bahwa sebelumnya pada saat kami memiliki nomenklatur izin tersendiri, kami mengatur pembagian urusan untuk dokumen lingkungan ini. Berdasarkan waktu itu adalah Permen LH 08/2013. Nah, sekarang kita sudah mengintegrasikan diri dalam perizinan berusaha, sehingga mau tidak mau pengaturan terkait kewenangan juga harus mengikuti pengaturan kewenangan di perizinan berusahanya. Jadi siapa yang menerbitkan perizinan berusaha, maka level itulah yang memproses persetujuan lingkungannya. Apabila perizinan berusaha ini merupakan kewenangan dari KL pusat, maka persetujuan lingkungannya ada di Menteri LHK. Apabila perizinan berusaha merupakan kewenangan dari gubernur, maka instansi provinsi yang memproses. Apabila ini merupakan kewenangan dari Bupati Wali Kota, maka instansi lingkungan hidup kabupaten kota yang memproses. Itu diselaraskan. Nah, tetapi ini hanya pengaturan terkait dengan pelaku usaha. Jadi pengaturan perizinan berusaha ini yang diatur di PP 5/2021 hanya untuk kegiatan usaha. Jadi hanya untuk pelaku usaha. Untuk kegiatannya pemerintah, pengaturannya mengacu kepada pembagian urusan di Undang-Undang 23/2014. Lanjutkan lagi.
Lanjutkan saja, kalau persetujuan lingkungan ini terus bahwa tetap ada, kalau sebelumnya ada perubahan izin lingkungan, sekarang ada perubahan persetujuan lingkungan, dan ada yang melalui dokumen atau tidak melalui dokumen, lanjutkan saja. Jadi kalau di sini ada 12, yang nomor 1 sampai 7 itu yang membutuhkan dokumen, yang 8 sampai 13 itu tidak membutuhkan dokumen. Lanjutkan. Kemudian ini terkait dengan penetapan jenis kegiatan yang wajib AMDAL, KLPL, dan SPPL. Ini sudah diatur di Permen LHK P4 2021. Lanjutkan lagi. Terus kait dengan penerapan LKLP rinci. Jadi LKLP rinci ini pada dasarnya adalah UKLPL untuk kegiatan yang ada di dalam kawasan, yaitu kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi untuk LKLP rinci ini persetujuannya atau prosesnya dan persetujuannya itu ada di pengelola kawasan. Lanjutkan lagi, terus saja. Kemudian untuk tindak lanjut implementasinya sudah diterbitkan Surat Edaran Menteri LHK nomor 2 tahun 2021. Kemudian sudah diterbitkan, saya sampaikan tadi, Permen LHK P04 2021 tentang kegiatan daftar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL, KLPL, dan SPPL. Sekarang kita sedang menyusun rancangan Permen LHK untuk sertifikasi kompetensi, pelatihan lembaga penyedia jasa, kemudian pembentukan lembaga uji dan tim uji. Lanjutkan, juga kita sudah sekarang menyusun formulir-formulir template yang nanti akan menjadi bahan atau menjadi standar yang masuk ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem OSS. Lanjutkan lagi, terus saya ingin sampaikan terkait dengan Permen LHP 4, ini ada 7, terus saja. Terus. Ini sudah lahir, P4 ini yang terdiri dari 7 bab, 12 pasal, dengan 2 lampiran, terus kemudian di sini itu berisi daftar kegiatan. Jadi sebelumnya dalam aturan yang sebelumnya yaitu Permen LHK P38 2019 itu hanya daftar wajib AMDAL. Di P4 ini tidak hanya wajib AMDAL tapi wajib AMDAL, KLPL, dan SPPL. Jadi berbasis KBLI dan non-KBLI yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Lanjutkan saja. Jadi ini kriteria wajib AMDAL, ada 9 kriteria berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 32 2009. Lanjutkan lagi, ini kriteria untuk dasar wajib KLPL. Lanjutkan, ini untuk yang wajib SPPL. Lanjutkan, kemudian ada mekanisme untuk penambahan atau perubahan jenis kegiatan yang dari tidak wajib AMDAL menjadi wajib AMDAL, dan sebaliknya yang dari wajib AMDAL ke tidak wajib AMDAL, yang pada dasarnya berdasarkan usulan dari Kementerian, Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau masyarakat, yang kemudian nanti akan dilakukan telahan atau evaluasi, kemudian penetapan oleh Menteri. Lanjutkan, ini terakhir, jadi secara usaha kegiatan wajib AMDAL, sekarang itu lanjutkan, itu ada 12 sektor dengan 1004 KBLI dan 36 non-KBLI yang diatur di sini. Lanjutkan, jadi ini kira-kira bentuk format di lampiran 1 dan lampiran 2 di Permen LHK P4 2021. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau melebihi waktu. Kami kembalikan ke Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Sujianto. Selanjutnya kami persilahkan Bu Lukmi Purwandari. Terima kasih Bapak Moderator, yang kami hormati Ibu Menteri LHK, yang kami hormati Bapak Wamen LHK, yang kami hormati Bapak Sekjen, Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan 2 KLHK, yang kami hormati Kepala Pusat maupun Kepala-Kepala UPT, serta Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi pada hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis atau PERTEK dan surat kelayakan operasional
SLO bidang pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya untuk kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Lanjut, muatan dari Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ini terdiri dari batang tubuh yang memuat 5 bab dan lampiran sebanyak 17. Khusus untuk bab 2 kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah ini didukung oleh 9 lampiran. Untuk lampiran 1 sampai dengan 4 ini berisi tata cara yang dapat menjadi acuan dari Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha maupun pemerintah dalam melakukan penapisan, melakukan penyusunan kajian teknis, penyusunan standar teknis, dan penyusunan sistem manajemen lingkungan. Lanjut, lampiran 5 sampai dengan 9 ini berisi format-format. Ada format berita acara dan ada format dari Pertek sendiri di lampiran 7. Dan format surat kelayan operasional atau SLO ada di lampiran 9. Format berita acara pemeriksaan teknis ada di lampiran 5, format berita acara penilaian substansi ada di lampiran 6, dan format dari berita acara verifikasi ini ada di lampiran 8. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan ke apa yang dimaksud dengan Pertek, apa yang dimaksud SLO, dan kenapa harus terbit Pertek dan siapa saja yang harus memiliki SLO, di mana, kapan, dan bagaimana cara menerbitkan SLO. Mari kita lihat bagaimana posisi dari Permen LHK nomor 5 tahun 2021 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Cipta Kerja terbit pada Oktober 2020 dan untuk melaksanakannya diperlukan peraturan turunan. Salah satunya adalah PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khusus untuk bab 3, yaitu perlindungan dan pengelolaan mutu air. Ini merupakan peraturan pengganti dari PP 82 tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air di bab 3 PP 22 tahun 2021 ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Untuk tahap perencanaan ini dihasilkan atau outputnya adalah RPPMA, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. RPPMA ini ada RPPMA nasional, ada provinsi, dan ada kabupaten kota. Nah, dalam melaksanakan pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan ini didasarkan RPPMA tersebut. Khusus untuk pengendalian pencemaran, ini meliputi 3 hal, yaitu pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, dan pemulihan mutu air. Untuk pencegahan pencemaran air, ini dilakukan terhadap sumber pencemar titik dan nirtitik. Untuk sumber pencemar titik, pencegahan pencemarnya dilakukan menggunakan 7 instrumen. Sumber pencemar titik ini meliputi industri, pertambangan, kegiatan-kegiatan migas, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Instrumen tersebut salah satunya adalah persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah. Nah, persetujuan teknis ini bagaimana menerbitkannya, tata caranya seperti apa, ini ada pada Permen LHK nomor 5 tahun 2021 yang terbit pada 1 April tahun 2021. Lanjut, kita kembali ke Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Apa yang dimaksud dengan persetujuan teknis? Ini adalah persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, standar teknis itu apa, surat kelayan operasional apa, ini bisa dibaca di bab 1 ketentuan umum. Dan mengapa Pertek ini diperlukan? Pertek ini diperlukan sebagai syarat dalam mengajukan persetujuan lingkungan, di mana persetujuan lingkungan sebagai syarat dalam perizinan berusaha. Selain itu, Pertek juga merupakan bentuk komitmen usaha atau kegiatan, pelaku usaha atau kegiatan di dalam mengelola limbah yang dihasilkannya, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Lanjut, siapa yang wajib memiliki persetujuan teknis? Lanjut. Nah, usaha atau kegiatan wajib AMDAL atau KUPL yang membuang atau memanfaatkan air limbah ini wajib memiliki Pertek dan SLO. Pembuangan atau pemanfaatan air limbah apa saja yang memiliki atau harus memiliki Pertek atau SLO, yaitu pembuangan air limbah ke badan air permukaan, ke laut, dan ke formasi tertentu. Dan untuk pemanfaatan air limbahnya itu pemanfaatan
air limbah untuk formasi tertentu dan untuk aplikasi ke tanah. Pengajuan pertek ini perlu dilengkapi dengan kajian teknis atau standar teknis dan sistem manajemen lingkungan. Untuk membedakan mana yang perlu kajian teknis dan yang standar teknis, ini dapat dilakukan dengan penapisan. Penapisannya ada di lampiran 1 tata caranya. Berikutnya penanggung jawab usaha atau kegiatan mengajukan pertek. Lanjut, pengajuan pertek ini diajukan kepada menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Nah, apa bedanya kajian teknis dengan dokumen pemenuhan standar teknis? Untuk kajian teknis, secara garis besar isinya adalah deskripsi kegiatan, rona lingkungan awal, perakiraan dampak, dan RKL-RPL, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta internalisasi biaya lingkungan. Untuk dokumen pemenuhan standar teknis, ada deskripsi kegiatan, rujukan baku mutu air limbah yang ditetapkan menteri dan RKL-RPL, serta internalisasi biaya lingkungan. Detailnya, seperti apa isi kajian teknis dan standar teknis dapat dilihat di lampiran berikut. Lanjut. Nah, lampiran 2 ini tata caranya dipandu, Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan panduan di sini. Lampiran 3 tentang penyusunan dokumen kajian standar teknis, ini lampiran 2, lampiran 3 lanjut. Ini lampiran 4 juga bisa dilanjutkan. Lampiran 4, nah ini tata cara menyusun sistem manajemen lingkungan atau SML. Apa yang dimaksud dengan perencanaan, cara membuatnya seperti apa, dibantu dengan jelas di lampiran ini. Lanjut. Berikutnya penapisan, tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana perusahaan atau pelaku usaha melakukan pengajuan pertek dengan menyantumkan lampiran berupa kajian ataukah cukup dokumen pemenuhan standar teknis. Ini diikuti dengan melakukan penapisan. Pertama adalah dilihat daftar usaha atau kegiatan itu potensi pencemar tinggi atau tidak. Kalau pencemar tinggi otomatis harus menyusun kajian teknis. Untuk melihat kegiatan usaha apa yang potensi pencemar tinggi, ada lampiran 1 ini ada tabelnya. Kita lihat tabelnya, lanjut. Di tabel ini ada kegiatan yang berpotensi pencemaran air tinggi atau tidak. Dari sini Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat terkait dengan penapisan ini. Tadi diagram alir penapisan untuk pengajuan pertek dalam hal pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Lanjut. Satu lagi ini penapisan yang diperuntukkan dalam pengajuan pertek dalam pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Mana yang perlu kajian teknis, mana yang perlu cukup dengan dokumen pemenuhan standar teknis, ini bisa diikuti di alur penapisan ini. Lanjut, satu lagi ini penapisan untuk pengajuan pertek dalam hal pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Sekali lagi ini juga bisa dilihat mana yang perlu menyusun standar teknis dan mana yang harus menyusun kajian teknis terlebih dahulu. Lanjut. Berikutnya bagaimana cara memperoleh persetujuan teknis atau pertek. Penanggung jawab usaha atau kegiatan mengajukan permohonan kepada gubernur, bupati, wali kota atau menteri sesuai kewenangan dalam persetujuan lingkungannya. Berikutnya menteri bisa menugaskan pejabat bidang pengendalian pencemaran air atau gubernur, bupati, wali kota dapat menugaskan pejabat bidang lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan teknis. Jika lengkap atau benar, maka akan dilanjutkan dengan penilaian substansi. Waktu yang diperlukan untuk memeriksa teknis ini adalah 2 hari. Jika tidak lengkap atau tidak benar, dikembalikan ke pelaku usaha, diberi waktu 10 hari. Berikutnya proses pemeriksaan substansi itu dilakukan dalam waktu 30 hari hingga terbit persetujuan teknis. Setelah pertek terbit, ini digunakan untuk mengajukan persetujuan lingkungan dan selanjutnya untuk perizinan berusaha. Lanjut. Di dalam proses penilaian teknis atau penilaian substansi, ini bisa melibatkan pihak ketiga atau ahli di bidang pengendalian pencemaran air. Berikut ini adalah format berita acara pemeriksaan teknis. Ini sudah jelas ada berita acaranya, jadi bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian. Lanjut, lampiran 6 ini format berita acara penilaian substansi juga sudah ada. Apabila ada kekurangan ataukah sudah lengkap, apakah bisa lanjut terbit pertek, ini ada berita acaranya. Lanjut, yang terakhir nanti adalah
format pertek juga sudah ada. Intinya muatan pertek ini ada standar teknis pemenuhan BMAL, ada standar kompetensi SDM, dan sistem manajemen lingkungan. Isi dari standar teknis ini ada parameter nilai baku mutu air limbah, desain IPAL, titik penaatan, titik pembuangan, biaya PPMA, kewajiban larangan, dan periode waktu uji coba, sistem pengolahan air limbah, dan atau fasilitas injeksi, serta pemenuhan BMAL-nya kapan. Lanjut. Nah, ini formatnya sudah ada, format pertek, ada surat pertek, dan ada lampiran surat pertek. Ini di lampiran nomor 7. Lanjut. Ya, ini lanjut. Format pertek. Nah, bagaimana mekanisme penerbitan SLO? Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan atau pemanfaatan air limbah tentu yang sudah memiliki pertek, ini mengajukan atau melaporkan terkait dengan penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbahnya atau penyelesaian uji coba air limbahnya. Laporan ditujukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangan penerbitan perlingnya. Nah, dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, hasil pemantauan air limbah, dokumen kontrol, jaminan, dan sertifikat registrasi lab. Lanjut. Selama kurang dari 5 hari, maka Menteri menugaskan pejabat madya di bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan atau Gubernur menugaskan pejabat bidang LH-nya atau Bupati juga menugaskan untuk melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengecek kesesuaian standar teknis dengan sarana prasarana yang ada dan berfungsinya sarana prasarana terhadap pemenuhan baku mutu air limbah dalam pertek. Dalam waktu 3 hari setelah verifikasi lapangan harus diterbitkan SLO kalau sudah sesuai dengan pertek. Namun kalau tidak sesuai harus disampaikan arahan terkait dengan perbaikan sarana prasarana atau arahan perubahan pertek atau perlingnya. Diberi kesempatan 1 kali saja kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Jika perbaikan sudah dilakukan, maka bisa terbit SLO jika sudah memenuhi, jika tidak, SLO tidak terbit. SLO ini sebagai dasar untuk dilakukannya pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Lanjut. Nah, bagaimana cara verifikasi ke lapangan? Ini sudah dijelaskan di pasal 21 Permen LHK nomor 5 tahun 2021 dibagi 3 terkait dengan pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan ke laut, terkait dengan pembuangan air limbah ke formasi tertentu. Ini yang dicek apa saja standar teknis dengan pembangunan sarprasnya. Kalau di pembuangan air limbah ke formasi misalnya alat monitoring debit injeksinya, alat monitoring tekanan injeksinya, begitu. Kalau di pembuangan air limbah ke badan air permukaan misalnya desain sistem IPAL-nya seperti apa, kapasitas IPAL-nya seperti apa. Lanjut. Untuk mengecek sarana prasarana dan terpenuhinya baku mutu air limbah, ini perlu dilakukan evaluasi IPAL dan standar operasional prosedurnya, serta membandingkan hasil uji lab-nya. Lanjut. Berita acaranya sudah ada, contohnya format di lampiran 8. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal mengisi, ada tabel untuk checklistnya. Jadi ini memudahkan, memandu Bapak Ibu sekalian di dalam membuat berita acara verifikasi. Lanjut. Lanjut. Nah, terakhir ini adalah lampiran 9. Format surat kelayaan operasional atau SLO. Ini sudah jelas tertulis misalnya jenis alat ukur debitnya apa tertulis di situ. Berikutnya nama titik pemantauannya apa, nama titik penaatannya apa, di mana lokasinya ini tertulis di SLO. Lanjut. Berikutnya bagaimana perubahan pertek bisa dilakukan? Siapa yang wajib melakukan perubahan pertek? Jadi penanggung jawab usaha kegiatan wajib melakukan perubahan pertek jika akan melakukan perubahan teknis, pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Perubahan teknis itu apa saja? Yaitu perubahan dalam desain atau teknologi IPAL-nya, pembangunan IPAL, dan perubahan pengelolaan air limbah. Perubahan pertek ini wajib dilengkapi dengan kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis, tergantung kondisinya. Jika perubahan teknis mengubah luas sebaran dampak,
maka dilakukan kajian teknis untuk melengkapinya. Dan jika perubahan teknis tidak mengubah luas sebaran dampak, maka cukup dilengkapi dengan dokumen pemenuhan standar teknis. Lanjut. Ketentuan peralihan, ini di pasal 53. Jadi pada saat Permen LHK nomor 5 tahun 2021 terbit pada 1 April 2021, bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku, dan yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah baik baru maupun perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi maupun teknis, maka perlu dilanjutkan sampai dengan terbitnya Pertek dan SLO. Lanjut. Bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah, wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal perizinan pembuangan air limbah yang telah dimilikinya itu belum menyangkut standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah atau terdapat perubahan usaha atau kegiatan. Dan dalam mengajukan perubahan persetujuan lingkungan tersebut tentu harus dilengkapi dengan persetujuan teknis atau Pertek. Lanjut. Terkait dengan ketentuan penutup. Dengan terbitnya Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tersebut, ada beberapa peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ada 6 buah. Antara lain adalah Permen LH nomor 13 tahun 2007. Ini tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan air limbah bagi usaha hulu migas serta panas bumi dengan cara injeksi. Kenapa dicabut? Karena sudah diatur di dalam Permen LHK ini. Dan satu lagi ini salah satunya Kepmen LH nomor 28 dan 29 tahun 2003. Ini terkait dengan perizinan pembuangan atau pemanfaatan air limbah industri minyak sawit untuk aplikasi pada tanah. Ini sudah dicabut. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Lukmi. Pak Dasrul silahkan. Boleh dipin Pak Dasrul dan di-unmute karena beliau ada di tempat yang lain. Silahkan Pak Darul. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Ibu Menteri, yang terhormat Bapak Wamen, yang terhormat Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, Bapak Ibu Kepala UPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin dari jauh. Silakan dipindah slide-nya. Oke, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Lukmi tadi tentang peraturan persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi pembuangan emisi. Outline-nya adalah penapisan penilaian pencemaran udara, persetujuan teknis, kajian teknis, standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, penilaian substansi, dan SLO alat pengendali emisi. Untuk hal-hal yang sudah dijelaskan Ibu Lukmi, saya tidak mengulang karena sama. Nah, persetujuan teknis, untuk mendapatkan persetujuan teknis, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus melakukan penapisan secara mandiri. Kemudian dari penapisan itu diajukanlah nanti permohonan persetujuan teknis. Lanjut.
penapisan mandiri ada 3 dasarnya. Satu, lokasi kegiatan berada pada wilayah perlindungan dan pengolahan mutu udara kelas 1. Bapak Ibu yang terhormat, WPPMU ini ada 3 kelas 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelas 1 ini adalah daerah yang disebut oleh para ahli itu daerah pristine, daerah yang tingkat udaranya sangat bagus. Sementara yang kelas 2 adalah perumahan dan kelas 3 adalah daerah industri. Kemudian juga berdasarkan dampak emisi tinggi atau dampak emisi rendah. Bapak Ibu yang terhormat, di emisi hanya 2, ya, emisi tinggi dan emisi rendah. Ini menjadi lebih sederhana, seperti yang disebutkan oleh Pak Ari Sudianto tadi, bahwa tinggi rendahnya ini tidak mencerminkan apakah UKL UPL atau AMDAL. Nah, contoh yang emisi tinggi adalah misalnya PLTU batubara, semen, pupuk, rayon, dan lain-lain. Kemudian penapisan secara mandiri dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa kajian teknis atau standar pemenuhan baku mutu emisi saja. Jadi ini pilihan kalau dari penapisan itu nanti ditemukan apakah hanya baku mutu emisi atau diperlukan kajian teknis untuk menerbitkan perteknya. Dalam baku mutu emisi belum ditetapkan oleh pemerintah, ya, ini jika baku mutu emisi belum ditetapkan oleh pemerintah, penanggung jawab usaha atau kegiatan menyusun kajian teknis. Jadi ini walaupun rendah atau emisi tinggi, kalau baku mutunya itu belum ditetapkan oleh pemerintah, maka wajib kajian teknis. Nah, ada beberapa industri memang sampai sekarang itu belum ditetapkan baku mutunya, masih memakai baku mutu yang sifatnya general, umum. Ya. Kenapa? Karena memang sumber emisinya banyak sekali. Contoh, pabrik otomotif itu cerobongnya itu bisa mencapai 150-an, ada yang 127, ada yang 70. Nah, ini menyulitkan menetapkan baku mutunya. Oleh karenanya industri-industri seperti itu nanti memang ditantang untuk membuat kajian dan menetapkan baku mutu yang spesifik, yang parameter kunci, sehingga bisa menghemat biaya untuk melakukan uji emisi. Nah, kalau selama ini sudahlah cerobongnya banyak, parameter yang diuji juga banyak, gitu. Ada 15 atau 16 parameter. Nah, secara flowchart, penapisan secara mandiri penilaian pencemaran udara atau persetujuan perteknya adalah usaha dan atau kegiatan, apakah di dalam atau paling tidak bersinggungan dengan WPPMU kelas 1. Kalau iya, maka diperlukan kajian teknis untuk membuat perteknya. Kemudian jika tidak, apakah masuk dalam daftar usaha dan atau kegiatan dengan dampak emisi tinggi? Nah, kalau iya, maka diperlukan kajian teknis. Kalau tidak, apakah memiliki baku mutu emisi spesifik? Kalau tidak punya baku mutu spesifik, maka diperlukan kajian teknis. Kalau iya, maka cukup standar teknis saja. Jadi ada 3 tadi yang seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa kalau di daerah WPMU kelas 1 atau belum punya baku mutu spesifik atau emisi tinggi. Silakan. Kajian teknis. Nah, apa saja yang harus disampaikan oleh pemrakarsa atau pemangku kepentingan yang punya kegiatan yang akan membangun industri, gitu ya. Satu adalah informasi profil perusahaannya tentunya, kemudian karakteristik sumber emisinya, usulan parameter kunci, desain sistem pengendalian emisi, informasi kriteria desain, dimensi, operasional sistem pengendali emisi, informasi modeling sebaran emisi,
ini dapat mengetahui kita nanti apakah akibat suatu industri itu menyebabkan udara ambien di sana atau udara yang kita hirup sehari-hari ini naik pencemarnya atau masih bisa ditoleransi. Kemudian informasi rona awal kualitas udara ambien dan tata guna lahan, rencana pengelolaan dan pemantauan. Tidak kalah pentingnya adalah memasukkan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, sehingga tidak lagi lingkungan itu menjadi sampingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini pun masih ada divisi lingkungan itu dititip ke ARD, ya, dititip ke bagian umum oleh industri-industri. Ya, masih seperti dulu, tapi sudah tidak banyak. Lanjut. Standar teknis pemenuhan baku mutu emisi yang harus ada di dalamnya adalah deskripsi kegiatan, rujukan baku mutu emisi yang ditetapkan Menteri, ini tentu sudah punya baku mutu spesifik, kemudian desain sistem pengendalian emisi, informasi kriteria desain, dimensi operasional sistem pengendalian emisi, rencana pemantauan, kemudian internalisasi biaya lingkungan. Jadi walaupun dia emisi rendah ataupun emisi tinggi, tetap dicantumkan biaya lingkungan itu masuk ke dalam biaya produksi. Lanjut. Permohonan persetujuan teknis, apa saja yang harus disampaikan. Ya. Penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib AMDAL mengajukan permohonan persetujuan teknis kepada Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota, sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan, dengan cara bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan atau permohonan tersendiri. Ya. Kemudian permohonan dilengkapi dengan kajian teknis atau standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. Itu saya mention lagi yang di atas, bahwa ini tentu berdasarkan penapisan mandiri tadi. Kemudian tidak kalah pentingnya juga sistem manajemen lingkungan, sehingga tidak ada lagi itu lingkungan itu dititip ke ARD, ke bagian umum, dan lain-lain. Nah, sistem manajemen lingkungan ini bisa dibuat sendiri oleh perusahaan, yang tidak harus misalnya pakai sertifikat ISO 14000 dan seterusnya. Lanjut. Pemeriksaan permohonan persetujuan teknis, pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan teknis paling lama 2 hari, ini persis sama dengan PPA tadi. Kemudian hasil pemeriksaan permohonan persetujuan teknis disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan lengkap dan benar. Ya. Jadi lengkap dan benar. Lengkap saja tidak cukup, tapi ini menjadi kumulatif. Atau tidak lengkap dan atau tidak benar. Nah, dalam hal permohonan tidak lengkap dan atau tidak benar, pemohon melakukan perbaikan dan menyampaikan atau penyampaian kembali dokumen paling lama 10 hari kerja. Ya, jadi ini ada batas waktunya bagi si pemeriksa dokumen, juga ada batas waktu bagi yang si pemohon. Dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali sampai batas waktu permohonan yang dinyatakan tadi 10 hari, maka permohonan dinyatakan batal. Lanjut, Ibu, Bapak. Oke. Penilaian substansi permohonan persetujuan teknis, kesesuaian isi kajian teknis. Apa saja yang dinilai, yaitu besaran usaha dan atau kegiatan dengan volume emisi, cocok atau tidak. Kemudian sistem alat pengendali emisi, itu juga ini cocok enggak antara apa yang diproses, bagaimana memprosesnya, kemudian pengendalinya masuk atau tidak. Kemudian sumber emisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sumber emisi ini untuk satu perusahaan
bisa lebih dari satu. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang otomotif itu bisa ratusan. Gitu ya. Kemudian rencana pengelolaan dan deskripsi kegiatan, kesesuaian isi standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, ada deskripsi kegiatan, rujukan baku mutu emisi, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Lanjut. Hasil penilaian substansi. Hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian terpenuhi, maka pejabat penilai menerbitkan persetujuan teknis, atau kesesuaian tidak terpenuhi. Pejabat penilai menolak menerbitkan persetujuan teknis, disertai dengan alasan penolakan. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan teknis dilakukan dalam jangka paling lama 30 hari kerja. Jadi kalau tadi pemeriksaan teknis awal 2 hari, seandainya ada perbaikan 10 hari, tambah 30 hari berarti 42 hari kerja totalnya. Lanjut. Persetujuan teknis, standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, ini yang dokumen yang harus dia sampaikan. Standar kompetensi sumber daya manusia, kemudian sistem manajemen lingkungan. Lanjut. Masih lanjutan. Nah, persetujuan teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan teknis jika akan melakukan perubahan teknis kegiatan pembuangan emisi. Jadi setelah ada pembangunan industri, tiba-tiba tidak cocok, kemudian dirubah. Nah, maka perubahan itu harus dimulai dari hulu lagi. Tidak bisa hanya dihilir saja. Oleh karenanya, para pengusaha, para industriawan ini menyusun persetujuan teknis itu harus benar-benar dan melibatkan tidak hanya ahli AMDAL, tentu ahli engineering yang tepat. Kemudian perubahan teknis kegiatan pembuangan emisi meliputi, ya, kalau terjadi perubahan desain dan atau alat pengendali. Jadi kalau dirubah desainnya atau alat pengendali, maka perteknya dirubah. Kemudian pembangunan alat pengendali. Jadi tidak cocok misalnya apa yang ada di perteknya. Atau prosesnya berubah, tidak cocok lagi, maka pertek juga harus diubah. Lanjut. Surat kelayakan operasional alat pengendali emisi. Nah, setelah proses tadi jalan, maka untuk mendapatkan surat layak operasi, penanggung jawab usaha atau kegiatan menyampaikan laporan telah diselesaikannya pembangunan alat pengendali emisi. Otomatis industrinya juga sudah selesai dibangun. Nah, laporan itu harus dilengkapi dengan dokumen, 1, perizinan berusaha, 2, persetujuan lingkungan, 3, persetujuan teknis, dan 4, hasil pemantauan emisi. Ini untuk melihat apakah sudah terpenuhi emisi yang dibuang ke udara atau belum. Kemudian dokumen hasil pemantauan emisi juga harus dilengkapi dengan KIAK dari laboratorium beserta bukti bahwa laboratorium itu memang terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lanjut. Demikian Bapak, Ibu Menteri, Bapak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Mikfar, kami persilakan. Terima kasih Pak Sigit yang membantu acara pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, dan Bapak Pejabat Eselon 1, Eselon 2
yang hadir melalui virtual ataupun yang hadir di ruang auditorium hari ini. Kemudian juga untuk para pejabat dan staf di UPT, lingkup KLHK, termasuk juga para kepala pusat yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan tentang persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut. Bagi Bapak Ibu sekalian yang di UPT yang wilayah kerjanya ada wilayah laut, ini menjadi sangat relevan. Bagaimana dalam pengelolaan wilayahnya juga bisa memperhatikan bahwa ada kegiatan usaha dan kegiatan yang mempunyai dampak terhadap perairan laut, dan mereka harus memenuhi baku mutu air limbah yang dibuang ke laut. Slide berikutnya. Ada 6 hal. Pertama, kerangka pengaturan, kedua, tata cara, ketiga, persyaratan, kemudian pengaturan terkait dengan perubahan persetujuan teknis, kemudian terkait dengan surat kelayakan operasional dan bagian peralihan. Lanjut saja. Bapak sekalian, kerangka pengaturan mengenai pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada di bab 2 terkait persetujuan lingkungan, kemudian bab 5 perlindungan dan pengelolaan mutu laut, dan lampiran 8 terkait dengan baku mutu air laut. Kemudian adalah yang kita sosialisasikan pada hari ini yaitu Peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2021, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lukmi. Jadi ada pada bab 2 kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah, kemudian lampiran 1 sampai 9 dan lampiran 14, 15, 17, 18. Jadi sebenarnya bagian saya ini hanya meng-highlight saja yang terkait dengan pembuangan air limbah ke laut, karena bagian dari pengaturannya sebenarnya sudah tercakup juga di dalam bagian pemanfaatan dan pembuangan air limbah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Pengendalian Pencemaran Air. Lanjut. Jadi Bapak sekalian, ini yang terpenting, yang filosofi yang mendasar yang sebelum kita masuk ke dalam Pertek dan SLO adalah bahwa persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut merupakan bagian dari instrumen perlindungan dan pengolahan mutu laut. Jadi kita ingin melindungi dan mengolah mutu laut, apalagi kita sudah punya target di dalam RPJMN kita ini, ingin mencapai mutu air laut pada 2024 agar meningkat dibanding dengan tahun 2020. Tentunya melalui apa? Melalui pembatasan limbah ke laut. Jadi pada prinsipnya sebenarnya membuang limbah ke laut itu dibatasi. Ketika akan dilakukan pembuangan maka harus mematuhi pengaturan pembuangan limbah air ke laut ini seperti yang kita akan paparkan berikut ini. Kemudian penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melaksanakan pembatasan limbah ke laut dengan cara pembuangan air limbah harus memenuhi ketentuan baku mutu air limbah, standar teknologi pengolahan air limbah, dan ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembatasan limbah ke laut dengan cara pembuangan ini berlaku kepada penanggung jawab kegiatan usaha yang memiliki dampak air limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi. Jadi jika dampaknya rendah, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menyusun standar teknis, gitu kan, persetujuan teknis. Kemudian jika dampaknya tinggi, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mendapatkan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis. Ini yang menjadi pembeda dibanding dengan rezim izin pembuangan air limbah ke laut pada periode sebelumnya. Lanjut. Ya, berikutnya. Bapak sekalian, ini bagian yang nanti yang akan kami highlight secara umum ini bahwa kewajiban dari penanggung jawab usaha, dia melakukan penapisan secara mandiri, bahwa dia melakukan self assessment terkait dengan kelengkapan dokumen yang harus disampaikan sebelum selanjutnya adalah menyampaikan permohonan persetujuan teknis. Lanjut. Jadi tadi penapisan mandiri dilakukan oleh penanggung jawab usaha untuk mengecek kelengkapan.
Kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa kajian teknis, dan yang kedua adalah standar teknis untuk yang memiliki dampak rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang membedakan nanti dengan yang di pemanfaatan dan pembuangan air limbah di pengaturan pengendalian pencemaran air dengan yang pembuangan limbah yang dibuang ke laut. Jadi kalau di dalam konteks pembuangan air limbah ke laut adalah ketika satu kegiatan usaha masuk ke dalam klaster klasi baku lapangan usaha yang dengan kewajiban kajian teknis dan tidak ada dalam daftar usaha, maka jika iya, mereka masuk kewajiban untuk menyusun kajian teknis. Jadi daftar usaha itu ada di dalam KBLI. Jika dia tidak termasuk dalam daftar usaha dengan kajian teknis dalam klasifikasi baku ini, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan kajian teknis, tetapi berikutnya adalah dia untuk mengarahkan kepada standar teknis. Hanya sebelum standar teknis itu ditentukan untuk kegiatan usaha ini, maka mereka harus menguji dulu gitu kan. Pertama, menguji karakteristik air limbahnya apakah mengandung parameter toksik. Jika mengandung parameter toksik, maka dia memiliki kewajiban untuk melakukan kajian teknis. Tapi jika tidak, maka ada lapisan berikutnya adalah apakah lokasi kegiatan pembuangan air limbah ini berdekatan dengan area sensitif. Jika berdekatan dengan area sensitif, maka ini mengarah kepada kewajiban untuk kajian teknis. Tetapi jika tidak, maka dia akan melanjutkan kepada lapisan berikutnya adalah apakah di wilayah tersebut, perairan tersebut mempunyai daya bilas air laut yang rendah, gitu kan. Jika tidak, maka dia akan melanjutkan kepada lapisan berikutnya adalah apakah mutu air melebihi baku mutu air laut. Jika tidak, maka dia akan pada lapisan terakhir sebelum dia diputuskan melakukan dengan standar teknis adalah baku mutu air limbah. Apakah termasuk yang spesifik atau belum spesifik, gitu kan? Jika tidak, maka mereka masuk ke dalam klaster standar teknis. Jika semuanya itu adalah jawabannya ya, maka ini adalah diarahkan untuk kepada kajian teknis. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang kami sampaikan bahwa permohonan persetujuan teknis itu dilakukan oleh Menteri. Dan yang kedua adalah oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Selanjutnya, permohonan persetujuan teknis itu jika dia adalah wajib amdal, maka permohonan bisa disampaikan bersamaan dan permohonan persetujuan lingkungan. Dan jika wajib UKLPL, maka bisa dilakukan sebelum mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah perjelas, tapi ternyata garis-garisnya masih hilang juga. Bagaimana alur proses penerbitan persetujuan teknis, tapi ini sebenarnya hampir mirip juga dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Lukmi untuk pengaturan pemanfaatan dan pembuangan air limbah, yaitu bagaimana permohonan persetujuan teknis disampaikan kepada Menteri Antar Gubernur, kemudian dilakukan pemeriksaan 2 hari, jika lengkap dan benar maka akan dilakukan penilaian substansi selama 30 hari, jika memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan persetujuan teknis, namun jika tidak akan dilakukan penolakan dan kembali kepada penanggung jawab usaha dan kegiatannya. Lanjut. Kemudian bagian dari persyaratan, nah persyaratan ini ada 2 komponen, yaitu persyaratan terkait dengan technical requirement, yaitu dia harus menyiapkan persyaratan terkait dengan kajian teknis, atau jika dia itu berdampak rendah, maka dia harus apply terhadap standar teknis tertentu. Kemudian bagian kedua persyaratannya adalah terkait dengan manajemen sistem, yaitu dalam ini adalah sistem manajemen lingkungan yang harus dipenuhi di dalam permohonannya. Lanjut. Nah, kami sampaikan sekarang kepada bagian dari muatan kajian teknis sebagai prasyarat dari permohonan penyampaian persetujuan teknis ini. Berisikan deskripsi kegiatan, kemudian pengolahan air limbah, kemudian terkait dengan bagian ketiga itu prediksi sebaran air limbah, dan bagian keempat adalah pemantauan lingkungan. Nah, di bagian berikutnya akan kita uraikan, Bapak-Ibu sekalian, lanjut. Apa itu deskripsi kegiatan bagian dari muatan kajian teknis?
Pertama, berisikan identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik air limbah. Kemudian identifikasi laut yang akan menerima air limbah tersebut. Kemudian informasi mengenai tata letak industri secara keseluruhan dan pendanaan unit yang berkaitan dengan pengolahan air limbah itu sendiri. Dan yang terakhir dalam deskripsi kegiatan adalah menyampaikan data terkait dengan sirkulasi air laut musiman. Ada di berbagai wilayah, ada musim barat, musim timur, ini menjadi sangat penting untuk menyampaikan data air laut berdasarkan musim di tempat tertentu. Berikutnya lagi adalah muatan dari kajian teknis, lanjut. Terkait dengan penyampaian mengenai pengolahan air limbah. Jadi dalam persyaratannya mereka harus, pemohon harus menyampaikan raca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengolahan air limbah. Kemudian informasi mengenai deskripsi sistem instalasinya itu sendiri. Kemudian informasi yang terkait dengan upaya yang akan dilakukan dalam pengolahan air limbah. Kemudian juga prosedur operasional terkait dengan emergency standar untuk instalasi pengolahan air limbah. Dan yang terakhir ada informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengolahan air limbah, terutama untuk pengolahan dari sisa dari sludge gitu kan. Berikutnya. Nah, bagian berikutnya dari muatan menyampaikan prediksi sebaran air limbah. Kalau tadi di udara Pak Dasrul juga menyampaikan prediksi sebaran dari pencemarannya, begitupun dengan di laut. Pertama adalah harus berisikan kualitas air laut penerima air limbah. Nah, yang berikutnya yang menjadi sangat penting adalah bagaimana prediksi ini sebaran air limbah terhadap area sensitif. Ini menjadi bagian dari kajian. Kemudian juga penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran air limbah. Dan yang bagian terakhir ada prediksi sebaran air limbah di laut termasuk penentuan zona of initial dilution. Ini menjadi sangat penting juga untuk melihat apakah ini melebihi atau tidak. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, area sensitif yang disebutkan tadi bahwa hasil sebaran pembuangan air limbah laut harus diperhatikan bahwa dia jangan sampai berdampak terhadap kawasan konservasi perairan, kemudian daerah rekreasi atau wisata bahari, kemudian kawasan mangrove, padang lamun, terumbu karang, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan cagar bencana alam, rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pemberasaran ikan serta budaya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi dan daerah penangkapan ikan atau zona perikanan, alur pelayaran dan wilayah pertahanan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, area-area sensitif ini bagi Bapak Ibu sekalian di UPT yang mewilayahi perairan laut ini menjadi sangat penting. Bagaimana beberapa zona sensitif ini harus kita hindari dampaknya dari pembuangan air limbah ke laut ini. Berikutnya adalah ini persyaratan untuk menyampaikan pemantauan yang akan dilakukan terkait dengan ketika pembuangan air limbah ini sudah ke laut ini sudah dijalankan, yaitu mengenai usulan titik pemantauan monitoring point untuk memantau kualitas air laut berdasarkan hasil prediksi sebaran air limbah di laut. Jadi berbagai kegiatan usaha nanti akan menentukan titik untuk pemantauannya. Kemudian informasi uraian penanganan kondisi jika terjadi keadaan darurat dari pencemaran laut. Berikutnya adalah perubahan persetujuan teknis. Ini tadi sudah disampaikan juga hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lukmi, gitu kan. Lanjut saja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kelengkapan persetujuan perubahan teknis pun ada. Kalau kajian teknis yang berdampak penting, dia perubahan teknis harus jika perubahan teknis itu adalah akan mengubah luas sebaran, gitu kan. Untuk standar teknis, jika perubahan teknis kegiatan tidak mengubah luas sebaran dampak. Ini sama seperti di bagian awal yang disampaikan. Berikutnya, surat kelayakan operasional ya, lanjut. Ini sama juga seperti yang disampaikan tadi oleh pengaturan di dalam pembuangan air limbah. Diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis. Lanjut. Jadi verifikasi adalah untuk membandingkan kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan, dan pada akhirnya adalah untuk memastikan apakah sarana dan prasarana ini berfungsi untuk terpenuhinya baku mutu air limbah. Inilah syarat dilakukan verifikasi sebelum penerbitan surat layak operasional. Selanjutnya, jadi jika memenuhi maka SLO diterbitkan, jika tidak memenuhi maka
Penanggung jawab kegiatan usaha harus melakukan perbaikan terhadap sarana prasarana dan atau melakukan perubahan persetujuan lingkungan sampai baku mutu air limbah yang dibuang ke lautnya terpenuhi. Selanjutnya, dari bagian pelatihan, ya ini tadi sama juga dengan disampaikan oleh Bu Lukmi bahwa karena beberapa perusahaan dan kegiatan usaha sudah memiliki selama ini adalah izin pembuangan air limbah ke laut. Bagi kegiatan usaha yang memiliki izin dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan atau kegiatan. Untuk yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke laut yang baru atau perpanjangan dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan atau memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan persetujuan teknis dan atau SLO sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri nomor 5 tahun 2021 ini. Berikutnya di bagian akhir, ya ini terkait dengan perubahan persetujuan lingkungan tadi sudah disampaikan, lanjut. Ya, terima kasih ke Bapak Ibu sekalian, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Tentunya tidak cukup waktu untuk memahami lebih detail, tentunya jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa disampaikan ke kami di Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Terima kasih, kami aturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presenter terakhir pengelolaan limbah B3, silakan Pak Gunawan, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3. Terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu semua yang saya hormati, Ibu Menteri yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri, Bapak Ibu Dirjen, juga Bapak Ibu rekan-rekan Eselon 2 serta para Ketua UPT seluruh Indonesia. Berikut kami meneruskan beberapa teman-teman yang sudah mempresentasikan terkait dengan pengendalian pencemaran. Di sini kita akan mempresentasikan dengan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Langsung slide kedua, Mas. Ya, untuk di Permen 6 itu tentang tata cara persyaratan pengelolaan limbah B3. Ini ada 14 bab yang terdiri dari 237 pasal. Jadi ini hampir 320-an lembar ya. Cukup tebal dan terlihat di layar itu bagian-bagian atau bab-bab apa saja yang diatur hampir semuanya, karena ini menggabungkan berbagai permen menjadi satu permen. Jadi cukup banyak. Nah, yang saya langsung saja mungkin lanjut saja Mas. Bagian yang awal, kita mulai dari awal dulu terkait dengan pengelolaan limbah B3 itu secara keseluruhan. Itu memang terdiri dari rangkaian dimulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan dumping. Dan ini semuanya aturan-aturannya bahkan standar-standarnya secara lengkap itu ada di Permen nomor 6 tahun 2021 ini. Lanjut. Sebelumnya Mas, yang slide ketiga. Sebelumnya bisa. Ya. Nah, penetapan, jadi tadi di dalam bab kalau kita lihat ya dari 14 bab itu salah satu bab yang di atas tadi sebelum kita menginjak ke kegiatan pengelolaan limbah B3-nya. Di sana ada bagaimana cara memilah atau melihat limbah itu berbahaya beracun atau tidak, satu. Yang kedua, jika limbah itu berbahaya beracun masuk ke dalam list, bisa enggak itu dikecualikan. Nah, ini pintunya di sini ya. Nah, itu penetapan status limbah namanya. Nah, pengecualian dari pengelolaan limbah B3 ini tercantum di dalam lampiran 9 PP 22 pada tabel 3 dan 4. Namun aturan-aturannya lebih detail ada di Permen ini ya. Kemudian ada juga penetapan limbah B3 sebagai produk samping. Ini juga diatur di sini. Dan yang nomor 3 itu penetapan limbah yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3 sebagai limbah B3 atau limbah non B3. Ini juga dibahas di Permen nomor 6 ini.
Yang nomor 3 itu paling simpel, biasanya hanya memberikan hasil uji dan lain sebagainya. Namun jika memang dilihat nanti ada beberapa hal yang kurang detail atau apa, kita bisa diskusikan lebih lanjut, bahkan dikunjungi lapangan. Seringnya memang dikunjungi lapangan ya. Dan sampai saat ini, tahun ini saja itu sudah hampir 100-an sekian, 150-an sekian yang meminta itu ditetapkan limbah B3 atau bukan gitu ya. Dan hampir 60% lebih itu limbah B3. Lanjut. Nah, ini prosesnya. Prosesnya bagaimana untuk alur-alir penetapan status limbah itu. Ya. Jadi untuk penetapan produk samping itu setelah, dan juga yang kedua pengecualian limbah B3, kalau dikecualikan itu sebagai pengecualian limbah B3, dan kalau itu produk samping maka tentunya perlu validasi dan juga perlu penetapan atau evaluasi tim ahli juga untuk pengecualian. Namun yang ketiga tadi itu biasanya tanpa tim ahli yang untuk penetapan. Tapi kalau untuk pengecualian dan produk samping itu memerlukan tim ahli, dan nanti produknya adalah SK Menteri. Di dalam SK Menteri itu terdapat beberapa persyaratan-persyaratan. Lanjut saja Mas. Ya, pemantauan dan pelaporan. Jadi penghasil ini setelah pengelolaan limbah B3 itu tadi setelah dikelola dengan baik, baik itu limbah yang dikecualikan maupun yang produk samping dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan pemantauan dan pelaporan. Dan ini 6 bulan sekali harus dilaporkan. Lanjut saja. Nah, kita mulai dari penyimpanan. Ya. Nanti bagaimana persteknya nanti di bab 13 di slide-slide berikutnya. Ini ininya dulu. Guidance awal dari apa-apa saja kira-kira yang perlu dimasukkan di dalam perstek nanti ya. Pertama penyimpanan. Nah, ini kalau penyimpanan itu tidak ada persetujuan teknis. Nah, ini mohon teman-teman UPT untuk bisa mencatat ini. Jadi jangan sampai nanti kita tanya persetujuan teknis penyimpanan limbah B3-nya mana. Nah, enggak akan ada gitu ya. Jadi penyimpanan limbah B3. Nah, keterangannya itu ada 2 poin, standar maupun dia rincian teknis. Kalau standar itu yang hanya SPPL, tadi yang Pak Ari kemukakan di depan ya, ada SPPL, ada UKL-UPL maupun ada AMDAL. Nah, kalau udah mulai ke tingkat UKL-UPL, AMDAL, itu mainnya sudah ke rincian teknis. Ya. Nah, seperti apa itu lanjut Mas? Nah, seperti ini. Jadi ini sudah masuk ke rincian teknis ya, ke beberapa yang lebih detail lagi, termasuk ke permeabilitas tanah, kemudian bebas dan tidak rawan bencana dan lain sebagainya, bahkan ada laboratorium. Lanjut. Nah, ini lanjutnya adalah cara dan waktu penyimpanan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Nanti di dalam perintegrasian persyaratan penyimpanan ke dalam persetujuan lingkungan itu memperhatikan waktu, memperhatikan luas daripada tempat penyimpanan dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Nah, pengangkutan. Jadi menyimpan kemudian kalau dia dipindahkan ke luar pabrik atau di pihak ketiga kan, maka tentunya dia harus mengikuti aturan pengangkutan karena berpindah dari satu titik ke titik lain di luar area industrinya atau di luar area pertambangannya. Biasanya kalau yang besar itu adalah pertambangan ya. Itu karena di internal itu tidak memerlukan perizinan. Kalau yang pengangkutan limbah B3 ini itu KLHK itu hanya rekomendasi ya. Ini hanya rekomendasi, namun di dalam rekomendasi itu cukup detail gitu. Karena yang diangkut adalah limbah berbahaya beracun. Lanjut. Ada alat angkut dan lain sebagainya kita atur. Nah, spesifikasi alat angkut limbah B3 misalnya di situ harus seperti yang ada dalam gambar itu. Ini hanya sebagian ya. Ini hanya sebagian contoh
Yang nanti kalau yang lebih detail ada di Permen 6. Itu bisa di-download. Kalau misalnya baknya terbuka seperti apa. Ini baknya kebetulan tertutup kan. Karena misalnya untuk kategori 1 itu harus tertutup. Lanjut. Nah, ini rekomendasi pengangkutannya. Isinya seperti ini kira-kira. Ya. Dimulai dari identitas pemohon dan lain sebagainya sampai ke dokumen pengangkutan limbah. Karakteristiknya seperti apa? Jumlahnya berapa? Bagaimana dia dikemas? Ya, semuanya gitu ya. Karena ini mobile kan bergerak. Sehingga cukup detail. Lanjut juga. Terus, Mas. Nah, sekarang setelah diangkut kadang-kadang bisa dimanfaatkan atau diolah. Nah, ini pemanfaatan. Pemanfaatan itu kategorikan menjadi empat aspek ya. Di dalam hal yang dia mengganti sumber bahan baku ya, atau dia mengganti sumber bahan bakarnya gitu ya, atau totalitas sebagai bahan baku itu sendiri ya, maupun dalam masa atau dalam rangka penelitian gitu ya, sehingga tidak menutup kemungkinan. Ini yang paling populer sekarang pemanfaatan ini paling banyak menempati nomor 1 paling banyak permohon untuk memanfaatkan limbah, karena memang Ibu Menteri juga Ibu Dirjen mendorong ya, mensupport teman-teman penghasil untuk memanfaatkan limbah ini. Ya. Lanjut, persyaratan kegiatan. Nah, jadi tata cara kegiatan pemanfaatan limbah B3 itu ya, tentunya kalau sudah ada standarnya, maka itu semakin cepat biasanya. Ya. Namun jika belum, maka perlu dilakukan uji coba pemanfaatan. Misalnya slat IPAL dari X gitu ya. Belum ada standarnya, kemudian dipakai untuk pupuk. Nah, itu perlu dilihat kembali, perlu dilakukan penelitian-penelitian. Karena kita juga tidak berani mengambil resiko jika data-data itu tidak lengkap. Lanjut. Nah, bagaimana kalau diolah? Nah, pengolahan itu banyak sekali itu teknologinya, ya. Dan ini biasanya diajukan ke kita untuk persetujuan teknis. Itu ada thermal, ada stabilisasi solidifikasi, ada cara lain juga, ya. Bahkan ada juga teknologi-teknologi yang ditawarkan ke pemohon biasanya. Nah, itu juga dibuka kemungkinan. Namun lagi-lagi memang harus mengetahui hasilnya olahan itu seperti apa dia nanti. Kemudian bahkan lokasinya pun, lanjut Mas. Bahkan lokasinya pun juga kita lihat gitu ya. Nah, lanjut Mas. Ini yang setelah diolah, kalau tidak diolah tidak bisa dimanfaatkan ya, terpaksa harus dilakukan pembuangan akhir, penimbunan ya. Penimbunan itu terdiri dari banyak juga. Ada yang sumur injeksi, ada yang ditempatkan kembali ke bekas tambang, ya. Ada juga yang dibendung seperti di pertambangan itu, ya. Jadi ada beberapa, atau mungkin di penimbusan akhir. Nah, terus Mas lanjut, salah satu kriteria-kriterianya. Nah ini nanti ada di dalam persetujuan teknisnya, ya, gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau mau mengajukan penimbusan akhir, tergantung limbahnya, dia mau kriteria berapa, kriteria 1, 2, atau 3, dan lain sebagainya. Terus, nah ini persyaratannya, tata cara kegiatan penimbunannya, lengkap semuanya, dimulai dari penetapan penghentian, bagaimana cara menimbun, kemudian uji cobanya apa saja, persyaratan fasilitasnya nanti apa saja, persyaratan lokasi fasilitasnya seperti apa. Itu semuanya harus ada dalam Perstek gitu. Ya, kalau enggak nanti dikembalikan dari Pak Ari ke tempat pemohon nanti, ya. Jadi karena lengkap untuk penimbunan ini syaratnya cukup banyak, karena ini yang resikonya juga lumayan ini, karena akan selamanya di sana, ya. Terus lanjut Mas. Nah, ini damping ini biasanya dilakukan oleh migas, ya. Oleh migas itu dilakukan persyaratan tata cara damping dan lain sebagainya. Ini juga ada aturan lengkap di PP 101. Lanjut.
Nah, ada bab juga di di Permen 6 ini tentang ekspor limbah B3. Nah, bagaimana caranya kalau limbah B3 itu tidak bisa dikelola di Indonesia, namun dibuang atau bukan dibuang, dikirim ke negara lain untuk dilakukan pengolahan. Kayak merkuri, itu di kita belum bisa. Ya, itu harus dibawa ke Jepang. Ada 2 negara itu, Jepang sama Spanyol yang paling populer ya. Nah, dibawa ke sana itu harus mengikuti aturan Permen nomor 6 ini. Pasalnya 216. Penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan sendiri, ya kan, dapat melakukan ekspor. Bagaimana kalau sebaliknya? Pertanyaannya begitu. Mohon teman-teman UPT memperhatikan jangan sampai ada yang kalau ditanya boleh nggak mengimport, memasukkan limbah? Jawabannya simpel Pak, tidak boleh, haram gitu ya. Nanti pidana, nanti timnya Pak Roy, Pak Gakum bisa itu nanti. Jadi tidak diperbolehkan. Lanjut saja Mas. Bagaimana prosesnya? Nah ini prosesnya ya. Penghasil limbah B3 itu mengajukan notifikasi, kemudian permohonan dinotifikasi, dikirimkan ke negara tujuan. Ini notifikasinya dari kami, dari Ibu Dirjen, biasanya yang menandatangani nanti mewakili Ibu Menteri, menanya dulu ke sana. Kalau di sana oke, disetujui baru dikirim Pak. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena kita meratifikasi Basel Convention. Jadi tidak sembarang langsung dikirim. Ini ya. 2 menit lagi. Tidak diperbolehkan. Oke Pak, mohon maaf. Pak Sigit, saya ini cepat saja ya. Lanjut Mas. Nah ini permohonan penerbitan persteknya ya. Intinya hampir sama dengan yang tadi dikemukakan oleh Ibu Lukmi dan Pak Dida, juga Pak Dasrul tadi ya. Jadi pengajuan kemudian diverifikasi, keluar persteknya dulu, nanti akan dikeluarkan SLO. Lanjut karena waktu. Ya, ini kayak ada 2 ya, ada 2 poin. Ini yang untuk jasa. Ya, kalau jasa itu hubungannya linknya juga nanti ke PP5 ya, karena ada KBLI dia, karena mempunyai KBLI ya, jasa pengumpulan, jasa pengolahan, pemanfaatan atau yang gitu ya. Nah, yang selanjutnya, Mas, ya ini adalah untuk selanjutnya Mas, slide berikutnya. Nah ini untuk penghasil ya, ini untuk penghasil. Nah kalau penghasil itu KBLI-nya ikut induknya ya, kalau misal pabrik kertas ya perindustrian, KBL-nya dia pabrik kertas. Terus lanjut, nah ini surat layak operasi, ini tentunya sebagai dasar operasionalnya pengelolaan limbah berbahaya beracun. Sehingga kalau pengumpul misalnya, jasa pengumpul atau jasa pengolah, belum memiliki SLO, dia tidak boleh menerima dari luar, kecuali memang untuk uji coba tadi, untuk mendapatkan SLO itu. Dan itu pun kita tetap awasi maupun melalui pembinaan dari kita. Terus Mas, mohon maaf Pak Sigit, ini 1-2 slide lagi. Nah ini persyaratan-persyaratan ya, untuk pengumpulan, pemanfaatan, seperti apa itu? Persetujuan teknis itu mencantumkan apa saja kira-kira? Lanjut saja, contohnya ya ini ya, kira-kira kalau misalnya untuk dumping ini, itu yang di dalam peta kotak-kotak itu Pak, ada sistem tanggap darurat, ada studi pemodelan ini. Jadi setiap kegiatan itu berbeda-beda ininya, ya tergantung. Oke. Nah ini contoh persteknya, muatan persteknya, ya. Lanjut Mas. Nah itu muatan persteknya, ya. Selama ini sudah keluar perstek kurang lebih 40-an, ya 30 sekian sampai 40 kalau nggak salah ya, kurang lebih. Tentunya akan terus bertambah itu. Demikian Pak Sigit, Bapak Moderator, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber, mohon aplaus untuk narasumber yang luar biasa. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang masih mengikuti acara ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Karena saya cek ternyata belum ada pertanyaan yang harus dijawab oleh narasumber.
Terima kasih kepada Bapak Sigit Reliantoro selaku moderator dan seluruh narasumber yang telah memberikan paparan pada hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Kami informasikan juga bahwa untuk hari Senin, kita akan mengadakan sosialisasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, demikian sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta peraturan perundangan turunannya pada hari ini. Kiranya seluruh kegiatan dan pekerjaan baik kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Salam sehat, semangat, sukses bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.